yang mau saya tanyakan Ustadz mengenai Nur Muhammad. Itu bagaimana cerita ataupun asal Nur Muhammad itu? Apakah ada di Al-Quran? Jika ada dalam Al-Quran, itu di surah apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya baik Pak Jul, ya artinya apa menjadi buah pertanyaan Pak Jul tadi itu sebenarnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah, bahwa Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Maka ketika kita berbicara tentang Muhammad, ada dua hal yang mesti kita pahami. Ada Muhammad secara majazi dan ada pula Muhammad secara hakiki. Ya. Kalau Muhammad itu secara makna majazi, itulah yang bertubuhkan jasad namanya. Akan tetapi kalau Muhammad secara makna hakiki, itu adalah bertubuhkan nur. Jadi cerita Nur Muhammad ini sama seperti dua sisi mata pedang sebenarnya. Ke atas dia dikatakan Qadim, ke bawah dia disebut namanya Baharu. Hanya di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah tadi itu, maka Muhammadun aba akhadim mirrijalikum walakin Rasulullah, itu bukanlah sekali-kali ayah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia itu adalah Rasulullah. Makanya di dalam hal ini, kalau boleh Ustadz memberikan suatu istilah supaya kita bisa untuk membedakan. Ada Muhammad Rasulullah dan ada pula Muhammad Rasulullah. Ini hanya suatu istilah saja. Kalau Muhammad Rasulullah yang Ustadz maksudkan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir ya dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Bapak beliau bernama Abdullah. Lalu ayah bundanya memberi namanya dengan Muhammad. Kemudian beliau pun mendapat petunjuk, lalu diangkat menjadi seorang Rasulullah utusan Allah. Maka ini namanya Muhammad secara majazi namanya. Ya. Dan makna Muhammad secara makna hakiki, itu yang dikatakan Rasul Allah. Mana yang dikatakan Rasul Allah itu? Pada setiap diri kita itu ada. Makanya Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang ya kepada kamu seorang Rasul Allah dari dalam dirimu sendiri. Jadi Rasul Allah ya, yang ada di dalam diri kita sendiri, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Nah, ruh itu yang disebut namanya Rasul Allah, utusan Allah. Makanya di dalam surat yang lain juga diperjelas oleh Allah, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ya, ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Jadi Rasul Allah yang dimaksudkan Allah di dalam dua ayat tadi itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan Rasulullah utusan Allah. Kalaulah ruh itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, lalu siapa rahasia ruh itu sebenarnya? Rahasia ruh itu sebagai Rasul Allah, itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Hanya siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad ini adalah yang pertama kali diciptakan, dijadikan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan namanya Nur Muhammad? Allah menciptakan Nur Muhammad itu sebenarnya Allah ingin mengenalkan akan dirinya. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya melalui namanya Nur Muhammad atau Muhammad, maka Allah tetap dalam keadaan batin dia. Dirinya nggak bisa dikenal, dirinya tidak bisa dipuji, diagungkan dan dibesarkan. Maka sebelum Allah menciptakan namanya Nur Muhammad, yang ada pada saat itu hanyalah Allah semata-mata. Bahkan Ustadz kata-kata Allah pun pada saat itu juga belum ada. Yang ada itu yang si Maha Ada. Nah, kata-kata si Maha Ada pun juga belum pernah ada. Kenapa belum pernah ada? Karena yang ada semata-mata itu hanya dirinya sendiri. Alam belum ada, nur belum ada, dia hanya sendiri. Disitulah dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Insan itu selalu Ustadz utara, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Tidak bisa disebut itu artinya karena belum ada yang wujud, belum ada yang ada. Belum ada selain daripada dirinya Allah tadi itu.
Ya, baru bisa disebut ya itu setelah ada namanya nur, telah ada namanya ruang, telah ada namanya masa, waktu, baru bisa disebut di situ. Jadi kalau tidak bisa disebut, siapa yang ada pada saat itu? Yang ada pada saat itu hanya zat semata-mata. Ini yang disebut namanya dalam kajian tauhid, namanya zatul mutlak. Atau disebut namanya zatul bihal, atau zatul bahdi, atau wujud muhit, atau sebutannya hu. Itu semuanya adalah istilah untuk menunjukkan keadaan dirinya cuma yang ada pada saat itu yang dikatakan qiyamu binafsihi. Makanya sebelum Allah mentajalikan ya sesuatu daripada dirinya, Allah itu memiliki namanya alam nazar. Alam nazar itu yang dikatakan namanya alam imajinasi Tuhan, alam pikir Allah. Apa kata Allah di dalam alam pikirnya ingin menciptakan sesuatu daripada dirinya supaya dia bisa dipuji, diagungkan, ya, sehingga ada yang menyembah dan ada pula yang disembah, ada yang dipuji dan ada pula yang memuji. Maka ketika itu Allah mengatakan di dalam kalam batinnya, di dalam imajinasinya atau alam nazarnya namanya, kata Allah itu kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an wa'rafah wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, ya. Wa ahbabtu an wa'rafah. Lalu aku ingin dikenal, ya. Karena aku ingin dikenal, siapa diriku yang sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, lalu siapa yang akan menjadi hamba? Nah, kalau aku hamba, siapa yang akan Tuhan? Jadi ketika itu Allah bernazar di dalam nazarnya sendiri, alam pikirnya sendiri. Makanya nazarnya Allah itu, alam imajinasinya Allah itu, ya, itu ada 3 dia. Yang pertama disebut namanya alam azali. Nah, alam azali itu ini diturunkan Allah atau terbit daripada alam raf-raf namanya. Ketika Allah berada di azalinya atau di raf-rafnya, disitulah dikatakan dia mengingat akan dirinya sendiri. Bahasa dia ingat dengan dirinya sendiri, ini yang dikatakan puji kodim bagi kodim. Ya, puji Allah bagi Allah. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim atau puji Allah bagi Allah? Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya semata-mata. Ini yang disebut namanya alam azali. Dia dalam kesendirian. Dia yang dikatakan namanya Ahmad, dia pula yang disebut namanya dengan Muhammad. Tak ada dirinya situ, ya. Yang lainnya, melainkan hanya dirinya semata-mata. Ini disebut namanya alam azali. Dari alam azali ini turun kepada alam suluhul qadim namanya. Suluhul qadim itu ini yang disebut namanya menimbang. Nah, menimbang itu kalaulah aku ciptakan sesuatu daripada diriku, ya, nanti dia pula yang mengatakan dirinya Tuhan, ya. Mengaku pula dirinya nanti Allah. Tapi kalau tidak aku ciptakan sesuatu daripada diriku, tidak ada pula yang memuji akan diriku. Jadi semua apa yang menjadi imajinasinya Allah, alam nazarnya Allah itu, semuanya sudah berada di dalam ilmunya Allah sebenarnya, ya. Ini yang disebut namanya menimbang namanya. Nah, dari sinilah turunnya dari alam al-malail a'la namanya. Nah, kemudian yang ketiga, alam nazarullah itu, ini disebut namanya alam tanzizi qadim. Nah, tanzizi qadim ini yang diturunkan Allah namanya di alam baitil ma'mur. Nah, ini namanya memutuskan, ya. Mengingat, menimbang, dan memutuskan. Nah, memutuskan itu, apakah dia nanti mengaku Tuhan atau tidak, apakah dia durhaka nanti atau tidak, semuanya ini adalah cerita aku. Semuanya ada di dalam imajinasi aku, kata Allah. Aku yang Tuhan. Sebenarnya Allah berimajinasi seperti itu, ya. Tujuannya Allah ingin menzahirkan, ya, akan dirinya sendiri, ya. Supaya ada makom, ya, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, ya, siapa yang Tuhan dan siapa pula yang menjadi hamba. Hanya untuk mendudukkan makom itu sebenarnya. Kalau tidak didudukkan makom itu, maka tetap Allah itu dalam kesendirian juga di sana.